Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perundungan kita saudara di tanggal 1 bulan 2 2025 di Disciple Pagi ini menyapa teman-teman semua. Kiranya terus kita menanti-nantikan Tuhan setiap hari, setiap pagi. Tuhan mempertajam pendengaran kita untuk mendengar Dia seperti seorang murid saudara. Kita belajar terus di hadapan Tuhan, kita minta Dia menuntun kita sepanjang hari ini sebelum kita aktivitas kita. Pagi ini sebelum kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan untuk berkata-kata Roh Kudus-Nya di tengah kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan kami untuk kami boleh menikmati kebaikan demi kebaikan-Mu sepanjang pagi ini Tuhan. Sore malam hari ini Tuhan. Kami rindukan sebelum kami buka hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami minta Tuhan untuk berkata-kata di tengah kami. Biar kami melandasi kehidupan kami dengan firman yang sederhana pagi ini Tuhan. Biarlah terus merema dalam kehidupan kami, membangkitkan, membangun hidup kami Tuhan lebih lagi. Berkata-kata Roh Kudus hanya dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan, saat teduh saya pagi ini Tuhan ingatkan ada satu kata ini saudara, bahwa biarlah kita terus bertekun dalam keintiman kita dengan Tuhan saudara. Kita tuliskan setiap firman yang kita mungkin dapatkan hari-hari ini, dan itu akan berbicara dan membangun kita saudara. Pagi ini Tuhan ingatkan ada satu kata ini, bahwa tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sekali lagi, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Firman Tuhan dikatakan di Habakuk, bacaan kita pagi ini saudara, di Habakuk 2:1-5. Perikopnya tentang orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Firman Tuhan yang pertama, aku mau berdiri tegak berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Biarlah hari-hari ini kita terus bangun ini saudara, untuk kita menanti-nantikan Tuhan untuk berkata-kata di tengah kita, untuk kita berdiri dikatakan di tempat pengintaian dan berdiri tegak di menara, untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, menjadi arahannya Tuhan, perintahnya Tuhan untuk kita lakukan dikatakan, dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepada kita dan menjawab atas pengaduan kita. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Dan sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh lagi. Biarlah kita terus rami setiap firman, setiap penglihatan mungkin yang Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kita dikatakan, dan dibilang mungkin waktunya dibilang tidak sesuai dengan waktu kita, tapi dibilang ia akan bersegera menuju kepada kesudahannya, tidak menipu. Dikatakan, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dan saya percaya bahwa hidup kita hidup karena percaya. Hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya apa yang Tuhan firmankan. Dikatakan orang benar itu hidup oleh karena iman percayanya. Ayat 5, orang sombong dan hianat, dia yang berlagak tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut dikatakan. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Dan poinnya ini sudah di Habakuk 2 ayat 2, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Biarlah setiap firman yang kita terima, setiap penglihatan, penyataan buat yang Tuhan nyatakan buat setiap kita pegang, kita ukir dalam loh hati kita. Dan biarlah supaya apa? Supaya sambil lalu orang dapat membacanya, sambil lalu kita dapat memberkati orang-orang dan kita juga, supaya kita semua bertumbuh dalam firman-Nya. Dan ayat ini yang penting di sini sudah saya catat di sini, bahwa merekam dan menyebarkan pesan yang diterima dari Tuhan sehingga orang lain dapat membaca dan memahaminya.
Yesaya 30 ayat 8, maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab supaya menjadi kesaksian untuk untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Dan Tuhan mau nih saudara untuk kita menuliskannya, dibilang ya, di depan mata mereka di suatu loh dikatakan, supaya ia menjadi kesaksian, kita menjadi kesaksian dan waktu kemudian dan untuk sampai selama-lamanya. Yeremia 30:2, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkata yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini, saudara. Wahyu juga 1 ayat 19, karena itu tuliskanlah apa yang kamu lihat atau telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan Tuhan mau kita tuliskan itu dalam loh hati kita. Kita pegang itu dan kita menjadi kesaksian, dikatakan, untuk banyak orang, baik masa hari ini dan masa kemudian. Dan ada beberapa makna rohani tentang Habakuk 2 ayat 2 ini, saudara, yang saya catat dari literatur yang saya cari. Saudara, yang pertama yaitu kita merekam pesan Tuhan. Dikatakan ayat ini menekankan pentingnya merekam dan menyimpan pesan yang diterima dari Tuhan. Penting ini saudara untuk kita rekam dan kita simpan pesannya sehingga tidak terlupa dan dapat dibagikan kepada orang lain. Jadi kita harus percaya ini bahwa kita harus merekam dan menyimpan pesan ini supaya tidak terlupakan, saudara, dan kita dapat bagikan kepada orang lain. Yang kedua, menyebarkan pesan Tuhan dengan menuliskan penglihatan ini pada loh-loh supaya pesan Tuhan dapat dibaca, dikatakan, dipahami oleh banyak orang, bahkan oleh mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mendengarkan secara langsung. Menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan pesan Tuhan ini bagi banyak orang, saudara. Yang ketiga, kesaksian untuk masa depan, dikatakan ayat ini menunjukkan bahwa pesan Tuhan tidak hanya relevan pada masa kini saja, tetapi juga untuk masa depan. Artinya dibilang bahwa penglihatan itu akan dapat penglihatan yang kita dapat meninggalkan kesaksian iman untuk generasi yang akan datang. Kesaksian untuk masa depan, kesaksian untuk generasi-generasi, bukan hanya hari ini, bukan masa kini, tapi juga untuk masa depan. Ada pelajaran juga saya catat, saudara, tentang hal ini. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Yang pertama, pelajaran hidup kita yaitu kita menghargai pesan Tuhan. Ayat ini mengajak kita untuk menghargai pesan yang diterima dari Tuhan, dikatakan untuk merekam dengan baik sehingga kita tidak lupa akan kebaikan dan rencana Tuhan bagi kita. Saudara, yang pertama pelajaran yaitu menghargai pesan dari Tuhan untuk kita merekam dan kita tidak lupa akan kebaikan dan rencananya. Yang kedua, menyebarkan kasih Tuhan. Dengan menuliskan dan menyebarkan pesan Tuhan, kita dapat menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan kasih dan kebenarannya, untuk menyebarkan kasih, menjadi kesaksian, saudara, kepada orang lain. Menyebarkan kasih Tuhan ini poinnya, saudara, yang kedua, agar kita mengerti ini bahwa kita menjadi saksinya Tuhan. Yang ketiga, meninggalkan warisan iman, dikatakan. Ayat ini juga mengajak kita untuk memikirkan tentang warisan iman yang ingin kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang. Dengan menuliskan penglihatan kita, menyebarkan penglihatan kita, penyataan iman dari Tuhan, pesan Tuhan itu, kita dapat meninggalkan kesaksian iman kita yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah hidup kita menjadi legacy, saudara. Saya kata ini yang Tuhan ingatkan bahwa hidup kita ada legacy yang kita tinggalkan untuk generasi yang akan datang. Ada warisan iman yang kita tinggalkan. Mungkin sesuatu yang sederhana, tapi kita percaya bersama dengan Roh Kudus yang menuntun kita setiap hari untuk kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, menjadi warisan buat iman percaya kepada generasi yang berikutnya. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini firman-Mu yang mengajar kami, Tuhan, tentang Habakuk 2 ayat 2 ini. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Poin pelajaran hidup yang kami dapat
terima hari ini Tuhan. Yang pertama, kami menghargai setiap pesan Tuhan. Kami menghargai pesan yang kami terima dari Tuhan, dan kami merekam supaya kami tidak lupa akan kebaikan dan rencana Tuhan. Yang kedua, menyebarkan akan kasih Tuhan. Kami menulis menyebar pesan Tuhan dan menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan kasih dan kebenaran kepada orang lain. Dan yang ketiga, meninggalkan warisan iman. Dan kami untuk memikirkan ini, mengajak kami untuk memikirkan tentang warisan iman ini kami tinggalkan kepada generasi berikutnya. Penglihatan buat pesan Tuhan kami sebarkan, dan kami meninggalkan kesaksian iman dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengajar hamba-Mu, teman-teman hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar pagi ini bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan mengajari kami terus untuk kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dan kami lakukan. Dan biarlah kami Tuhan terus bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau lebih lagi. Terima kasih, berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini. Aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya kami boleh berjalan di atas langit yang terbuka, dan Engkau menuntun setiap kami ada kemudahan, kelancaran Tuhan yang berikan atas setiap pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis Roh Kudus, itu yang menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di awan-awan permai. Dan biarlah Tuhan berkat-Mu utuh dan kami terima pagi ini. Terima kasih, kami naikkan rasa syukur kami Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy. May God bless you all. Amin, amin, amin.